Halo, ketemu lagi di channel M Arsitek. Pada hari ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman ya tentang tahap-tahap renovasi pembangunan rumah dari awal. Jadi kita tahu banyak orang yang mau bangun rumah terkadang sudah ada bangunan lamanya. Nah, ini contoh proyek yang akan kita garap memang awalnya sudah ada rumah. Jadi kita akan memberitahu teman-teman langkah-langkah apa saja yang perlu dipersiapkan, yang perlu diperhatikan ketika tahap awal kita mau renovasi rumah, yaitu mulai dari pembongkaran rumah. Jadi pembongkaran rumah itu sebaiknya langkahnya bagaimana? Harus saya mencari informasi apa tentang rumah ini? Saya bongkarnya bagaimana sih yang baik sih? Bahan-bahan rumah itu gimana? Nanti saya akan kasih tahu ya lebih detail bahan-bahan apa saja yang perlu kita pertahankan atau yang perlu kita memang bongkar atau yang memang perlu kita simpan. Nah, nanti kita akan lihat di video kali ini. Oh ya, teman-teman, setelah nanti saya bongkar ini, saya juga akan memiliki serial nih. Serial membangun rumah dari tahap awal ya, dari tahap awal sampai tahap finishing nanti sampai rumah jadi. Jadi buat teman-teman stay tune di channel kami akan memberikan informasi yang detail ya, langkah-langkah buat teman-teman yang memang ingin mewujudkan rumah impiannya. Saya akan kasih tahu langkah-langkah yang lengkap, yang benar dan detail. Mari kita lihat. Oke, di belakang saya ini rumah lamanya ya. Kita sudah mulai bongkar ya, sudah berjalan beberapa waktu. Jadi apa saja sebenarnya yang perlu kita cek dari rumah ini? Kita kan mau renovasi hampir total ya, hampir semuanya kita bongkar. Tapi sebenarnya apa yang harus diperhatikan ketika kita mau bongkar ini? Ada nggak sih barang-barang yang bisa dipakai, kita simpan mungkin untuk pekerjaan lain atau mungkin untuk renovasi bangunan lain kita yang mungkin nggak perlu barang-barang terlalu baru ya, terlalu bagus gitu ya. Apakah masih bisa pakai? Nah, sebenarnya kita harus lihat dulu kondisinya. Jadi kita akan lihat, coba beberapa area bagian dari rumah ini, ada nggak sih yang memang kita harus bongkar total atau ada nggak sih yang kita harus keep, simpen? Ya, mari kita lihat. Oke, biasa dari suatu rumah kita mesti lihat kondisinya bagaimana. Nggak semua rumah yang mau dibongkar itu kondisinya hancur. Ada yang kondisinya medium, ya atau masih cukup oke. Ada yang kondisinya malah betul-betul masih bagus sekali. Jadi kita memang nggak bisa pukul rata ya. Semua rumah kita mau renovasi harus ambrukin semua, harus dibuang semua, itu enggak. Contoh rumah ini kondisinya medium ya, sudah lama nggak dipakai, memang tidak terlalu terawat tapi kondisinya nggak rusak-rusak banget. Contoh dari misalnya ini jendela ini jendela kayu lama, ini rumah sudah 10 tahun lebih. Apakah masih bisa pakai? Kalau kondisi seperti ini kita ngomong yang pakai dulu siapa? Kalau memang pakai buat rumah baru mungkin orang nggak akan terlalu suka karena dilihat sudah nggak terlalu presisi. Modelnya juga lama, kondisinya juga sudah tidak terlalu oke, sudah tidak terlalu flat, sudah tidak terlalu lurus. Buat apa? Nah, kita bisa bongkar jendela-jendela ini karena sebenarnya masih layak pakai untuk rumah-rumah yang memang kelasnya mungkin sedang ya, medium, yang memang tidak memerlukan yang rumah yang mewah, yang bagus sekali, masih bisa dipakai. Jadi kita bisa bongkar dengan rapi, kita bisa rapikan, kita bisa finishing ulang. Itu contoh dari pintu, kusen pintu jendela. Tapi kita harus lihat kondisinya, apakah kondisinya kayunya masih bagus, apakah kondisinya sudah lapuk, termakan rayap, apakah kayunya memang kayu keras, apakah kayunya memang kayu yang masih rata atau tidak, melengkung atau tidak. Nah, itu kita harus lihat item per item. Contoh yang lain kita bisa lihat dari bangunan itu, dari atap ya, kondisinya itu bagaimana. Atap, rangka atap, plafon, rangka plafon. Terus tadi ada pintu jendela, ada lagi itu yang mungkin diambil itu keramik lantai ya. Tembok hampir nggak mungkin diambil, pasti itu dibongkar punya biasanya. Jadi tadi atap, rangka plafon, kusen pintu jendela, dan juga lantai keramik. Barang-barang ini biasanya masih bisa digunakan. Oh iya, ada lagi satu tentang besi-besi dari pagar, kanopi, biasa tralis, itu biasanya juga masih bisa digunakan kembali. Jadi 5-6 item tadi yang saya sebutkan itu sangat mungkin untuk digunakan kembali jika kondisinya memang masih bagus atau masih oke, masih kuat. Jadi buat teman-teman ketika mau bongkar rumah, perhatikan 6 hal tadi. Contoh dari rumah ini itu atap akan kita gunakan kembali, bahan atapnya, karena kita cek ternyata bahannya masih kuat, masih kokoh, masih bagus, masih mulus, bisa digunakan lagi. Rangkanya bagaimana? Oh, rangka ternyata rangkanya kayu sudah tidak terlalu bagus, jadi rangka kita sudah nggak pakai. Kemudian untuk rangka plafon, rangka plafon ternyata kita cek kondisinya juga sudah lapuk karena dari bahan kayu ya, bukan baja ringan. Plafonnya bagaimana? Plafon ternyata kondisinya pakai plafon Eternit dan bahan-bahannya sudah
pecah-pecah ya, jadi memang kita nggak pakai lagi. Nah kemudian pintu jendela tadi kita akan pakai lagi, owner masih menghendaki untuk disimpan dengan rapi, mau digunakan di rumah bapak atau ibunya di desa. Jadi masih memungkinkan buat kondisi rumah-rumah yang memang tidak memerlukan kualitas yang tinggi ya, itu masih memungkinkan. Lantai, nah ini ketika kita pembongkaran lantai sebenarnya kan memang ada dua cara bongkar. Satu yang bongkar kasar alias bongkar cepet, yang penting lantai terkupas. Yang dua ada bongkar memang bongkar rapi. Jadi bongkar memang kita pas satu-satu, harapannya masih bisa saving, mungkin rusak ya mungkin sekitar 10-20% ya, 80% masih kita bisa gunakan ulang. Mau digunakan di mana? Otomatis bukan di rumah baru mungkin ya, bisa digunakan mungkin untuk garasi kita, untuk kantor kita, atau gudang kita, untuk tempat-tempat yang memang tidak memerlukan kualitas tinggi atau finishing yang harus sempurna. Jadi misalnya ya, buat misalnya tempat cucian atau tempat apa itu ya, yang kira-kira memang tidak memerlukan kualitas yang memang dilihat itu harus perfect dan bagus. Jadi teman-teman bisa saving hal-hal semacam itu ya. Dan terutama besi nih, besi, kayu ini barang-barang yang sangat mudah diolah. Karena bisa dipotong, bisa disambung, bisa di finishing ulang. Jadi besi, barang-barang ini, kayu dan besi ini barang yang sangat mudah diolah. Tapi yang perlu diperhatikan adalah kondisinya. Kalau besi masih kuat, masih bagus, itu sangat layak untuk dipakai. Kita bisa sambung, kita bisa las, kita bisa dempul, kita bisa finishing ulang seperti baru lagi. Kayu pun seperti itu, asalkan kondisinya masih bagus. Kalau kayu lapuk ya ngapain? Paling kita buang, kita jadikan suluh dan sebagainya. Itu kira-kira hal-hal yang teman-teman harus perhatikan ya. 6 hal utama dari bangunan rumah yang mungkin teman-teman bisa gunakan kembali. Jadi memang lihat kondisi tadi ya, saya bilang di awal kondisi rumahnya bagaimana. Kalau rumahnya kadang kita ada bongkar, rumahnya masih rumah sangat layak, masih rumah sangat baru. Granitnya pun masih granit, masih mulus, masih bagus, itu gimana? Nah kalau kondisinya seperti itu biasa sebisa mungkin kita akan lepas rapi ya. Lepas rapi tadi kondisinya rangka mungkin atapnya masih bagus, kita bisa gunakan kembali. Rangka plafonnya kita bisa gunakan kembali. Lantainya kita bisa gunakan kembali. Pintu jendela bisa digunakan kembali. Besi-besi kita bisa gunakan kembali. Jadi cukup banyak yang bisa kita hemat dari barang-barang ini. Kita bisa olah, kita bisa reuse, asal kondisinya masih bagus. Kurang lebih 6 item di rumah yang kita harus cek kondisinya, apakah kita bisa pakai apa enggak, tadi ya saya sudah jelaskan. Oh iya, untuk satu lagi, biasanya setelah pembongkaran ya, setelah pembongkaran tembok-tembok dan sebagainya, masalah puing nih. Nah, puing ini ketika kita nggak pakai kayaknya sangat mengganggu ya. Kita mau buang kemana kadang susah. Sebaiknya sebelum kita pembongkaran, kita mesti cari tahu info dulu kepada kontraktornya atau bangunannya. Bangunan akan ditinggikan atau tidak. Puing akan digunakan kembali untuk urukan atau tidak. Jadi jika iya, maka puing itu harus malah disimpan dulu sementara. Karena bisa akan disimpan lagi untuk peninggian leveling tanah dan sebagainya. Kalau tidak, puing ini sebenarnya kan merepotkan ya. Kita mau buang pun itu perlu biaya, perlu truk, perlu dump truck ya. Jadi puing ini kalau memang teman-teman misalnya punya lokasi ya, sebaiknya taruhlah puing ini di lokasi teman-teman yang memang membutuhkan tanah atau urukan. Karena ketika kita membutuhkan puing ini kita harus beli. Kadang-kadang kita harus beli tanah, beli puing segala macam untuk nutup tanahnya kita yang mungkin agak rendah. Plus minus nih ya, masalah puing dan urukan ini ketika ada orang butuh, orang akan mencari. Ketika orang nggak butuh, kadang bingung buangnya di mana. Nah, sebaiknya teman-teman planning dulu nih. Saya mau bongkar rumah, ada nggak orang yang mau nampung? Saya punya lokasi nggak yang masih di bawah permukaan tanah sehingga perlu diuruk? Nah, itu dipikirkan dulu di awal, sehingga nanti ketika bongkar saya sudah tahu mau lempar kemana, mau disimpan di mana, mau dipakai di mana, itu sudah jelas. Karena masalah puing ini ya gampang-gampang susah. Kalau kita nggak pikirkan di awal, kita akan keluar biaya untuk buangin puing, padahal puing itu kita bisa pakai. Oke, kira-kira itu teman-teman ya buat konten kali ini ya. Semoga bisa membantu teman-teman informasi ketika mau mulai bangun rumah, bongkar rumah, apa saja yang kita harus perhatikan. Bahan-bahan tadi kita bisa keep, kita bisa pakai lagi kalau kondisinya bagus. Jadi buat teman-teman, itu mungkin kalau teman-teman nanti akan saya sambung di video berikutnya untuk tahap awal pembangunan rumah, mulai dari mana akan kita lihat di video berikutnya. Oke, jika suka dengan konten ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa.